Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang kaidah-kaidah yang memudahkan untuk memahami al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Siapa yang tidak beriman dengan al-qadar, maka dia bukanlah orang Islam, bukanlah orang beriman. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh para sahabat ketika terjadi penyimpangan dalam iman kepada takdir di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, muncul sekelompok orang yang diketuai oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani, ya, Ma'bad al-Juhani. Kemudian dia mengatakan annal amra unuf, bahwasanya segala perkara terjadi dengan unuf, yaitu terjadi dengan tanpa didahului dengan takdir. Allah tidak tahu dan Allah tidak mentakdirkan sebelumnya. Allah baru tahu setelah terjadi. Tentunya mereka mengucapkan pernyataan ini setelah menggunakan akal mereka untuk memikirkan tentang takdir, ya, tanpa melihat Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya dengan logikanya Ma'bad al-Juhani berkata, semua ini terjadi tidak mungkin didahului dengan takdir, tetapi terjadi dengan tiba-tiba dan Allah baru tahu kalau setelah terjadi. Maka Ibnu Umar kemudian berkata tentang mereka, kata Ibnu Umar, idza laqita haula, jika engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anna Ibnu Umar bari'um minhum wa hum bara'u minni, sampaikanlah bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar, ya. Wa anna ahdahum walladhi nafsu Muhammadin walladhi nafsu Ibnu Umar biyadihi, dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir, Setelah itu Ibnu Umar membawakan hadis Jibril yang ma'ruf, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al iman tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam hadis atau kisah yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ini menunjukkan Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya siapa yang tidak beriman dengan takdir, meskipun dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah keluar dari Islam dan amalnya sia-sia. Hal serupa disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan yang lain dari Ibnu Dailami. Dia berkata, ataitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku berkata kepadanya, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar, fa hadithni bi syai'in la'alla Allah an yudhibahu anni. Kata dia, wahai Ubay bin Ka'ab, sungguhnya ada satu perkara yang menyentuh hatiku, yaitu aku ada keraguan tentang takdir. Ada suatu hal yang terkait dengan takdir yang menggangguku, maka tolonglah sampaikan kepadaku suatu perkara. Semoga apa yang kau sampaikan tadi bisa menghilangkan gangguan tersebut dari hatiku. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab, ya, menyampaikan kepada Ibnu Dailami, di antaranya dia berkata kepada Ibnu Dailami bahwasanya, ya, engkau lau anna, ya,
law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadar. Bahwasanya seandainya kau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima sampai kau beriman dengan takdir. Wa tu'mina annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan kau beriman bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Kemudian beliau berkata, "Lau mitta ala ghairi hadza la dakhaltan nar." Kalau kau meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan ini, dengan takdir, bahwasanya kau akan masuk neraka jahanam. Kemudian kata Ibnu Dailami, "Tsumma ataitu Abdullah bin Mas'ud." Kemudian aku mendatangi sahabat Ibnu Mas'ud. Faqala mithla dzalik. Kemudian dia menjelaskan seperti apa yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab. Tsumma ataitu Hudzaifah bin al-Yaman. Kemudian aku mendatangi sahabat Hudzaifah bin al-Yaman. Faqala li mithla dzalik. Kemudian dia mengatakan sama seperti yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Tsumma ataitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian aku mendatangi Zaid bin Thabit. Fahaddatsani 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Kemudian Zaid bin Thabit pun menyampaikan kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis seperti yang diucapkan oleh para sahabat, ya. Maka jelas bahwasanya iman kepada takdir adalah salah satu rukun iman, dan sebagaimana sepakat Ahlussunnah, kalau ada salah satu rukun iman tidak diimani, maka seorang keluar dari Islam. Artinya imannya tidak sah. Oleh karenanya iman kepada takdir adalah perkara yang urgen dan penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana saya ada pembahasan khusus tentang pengaruh beriman kepada takdir dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kajian kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah yang memudahkan kita untuk memahami tentang takdir. Kaidah yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takdir adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah berkata, al-qadar qudratullah. Kata Imam Ahmad, al-qadar qudratullah. Takdir adalah kudrah Allah, itu takdir adalah kekuasaan Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah telah memplanningkan segala sesuatu tersebut. Allah memplanningkan, kemudian Allah menulis planningnya tersebut, kemudian Allah jalankan kehendaknya ciptaannya, maka semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari planning Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari planning Allah Subhanahu wa taala. Planning itulah dalam istilah kita disebut dengan takdir. Disebut dengan apa? Takdir. Dan ini menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada sesuatu yang terjadi keluar dari planning Allah, berarti Allah tidak maha kuasa. Seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, maka Allah tidak berkuasa. Paham saya? Jadi takdir sebagaimana kata Imam Ahmad, al-qadar qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua sebelum Allah ciptakan, maka Allah planningkan terlebih dahulu. Allah catat planningnya di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah jalankan, dan semua yang terjadi sampai hari kiamat tidak ada yang keluar dari planning Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun kalau ada sesuatu yang terjadi luar planning Allah, berarti Allah tidak kuasa. Ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, berarti Allah tidak berkuasa. Berarti Allah tidak berkuasa, ya. Ini sederhana tentang takdir. Ibarat saya sering sampaikan, ibarat seorang insinyur ketika dia ingin membangun sebuah rumah, ya, maka tentunya dia planningkan terlebih dahulu. Dia gambar, arsitek, dia gambar dulu. Setelah itu dia susun RAB-nya, ya. Kemudian dia perkirakan berapa lama pekerjaannya. Setelah semuanya, kemudian dia tanda tangan, sudah disetujui semua, kemudian dia kerjakan. Namun karena insinyur adalah makhluk, sering terjadi perubahan, sering terjadi kesalahan. Ternyata di tengah jalan gambar rumah dirubah. Katanya kurang bagus, lebih bagus kalau begini. Dia rubah. Atau ternyata harga barang naik, dia enggak tahu harga barang naik. Ternyata harga rumah semakin tinggi.
ternyata ada pandemi misalnya, dia tidak tahu ya. Atau kemudian ternyata pekerjanya kurang pekerjanya. Oh ternyata pekerjanya ada yang sakit ya. Banyak hal ya, yang akhirnya menunjukkan bahwasanya dia tidak berkuasa. Karena apa yang dikerjakan ternyata sering mengalami perubahan dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun Allah tidak demikian. Apa yang Allah planningkan pasti terjadi dan sesuai dengan apa yang Allah planningkan. Itulah namanya takdir. Maka kalau ada gambaran Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, berarti Allah tidak berkuasa. Seperti contoh dalam Bible ya, dalam beberapa ayat dalam Bible ya, disebutkan maka Allah pun menyesal. Maka Allah pun menyesal. Allah menciptakan manusia, ternyata manusia kufur, melakukan kerusakan, maka Allah pun menyesal menciptakan apa? Mereka. Nah, kata menyesal itu tidak ada dalam kamus Islam. Karena kalau menyesal menunjukkan Tuhan tidak berkuasa, artinya ada sesuatu yang keluar dari planningnya. Atau dia tidak tahu apa yang terjadi dengan planningnya ciptakan, tahu-tahu ternyata tidak sesuai dengan yang dia bayangkan, tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Maka seperti ini menunjukkan Tuhan tidak berkuasa. Makanya di antara kritikan terhadap Bible dalam beberapa pernyataan dalam perjanjian lama bahwasanya Allah menyesal. Allah menyesal telah menciptakan manusia, ternyata mereka membangkang dan akhirnya Allah berikan azab kepada mereka, yaitu kepada kaum Nabi Nuh. Dan kata menyesal ini menunjukkan Allah tidak berkuasa karena ada yang salah dalam planning atau tidak sesuai dengan apa planning Allah Subhanahu wa taala. Faham? Demikian juga seperti akidahnya orang-orang Rafidhah yang memiliki akidah bada yaitu Allah berubah pikiran. Jadi akidah ini dibangun orang-orang Rafidhah ketika mereka mengatakan imam-imam mereka mengetahui hal yang gaib. Sehingga sebagian imam mereka, kata mereka, mengabarkan tentang masa depan bahwasanya terjadi demikian. Ketika imam mereka mengabarkan tentang masa depan, ternyata tidak terjadi. Maka mereka bertanya, wahai imam, Anda telah mengabarkan bahwasanya Allah menyampaikan akan terjadi demikian. Ternyata tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Maka imam mereka terus berkata, badalillah. Nampak bagi Allah kayaknya harus merubah apa? Keputusannya. Nampak bagi Allah harus merubah apa? Keputusannya. Ini juga ketika Allah merubah pikiran di kemudian hari berarti Allah tidak berkuasa. Berarti ada yang miss dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sehingga harus dirubah di kemudian hari. Ada yang lebih maslahat ternyata. Nah, Tuhan tidak mungkin begitu. Kalau Tuhan begitu, Tuhannya tidak berkuasa, Tuhannya tidak sempurna. Ada yang miss, dia tidak tahu tentang masa depan, ternyata yang lebih maslahat. Ini menunjukkan Tuhannya bahlul, paham? Tidak ngerti, ya. Oleh karenanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah orang Islam, bahwasanya takdir itu konsekuensi dari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat adalah sifat qudrah, maha kuasa. Sebelum dia menciptakan, dia sudah planningkan dan tidak ada satu pun yang keluar dari planning Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tahu bahwasanya takdir adalah sesuatu yang harus ada dalam Islam dan itu menunjukkan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya takdir, seorang tidak beriman dengan takdir dengan sempurna kecuali mengimani 4 rukunnya. Apa 4 rukun takdir? Yang pertama bahwasanya ilmu Allah mencakup segala sesuatu, termasuk di antara sekian ilmu Allah yang tanpa batas tersebut adalah ilmu tentang apa yang akan dilakukan oleh makhluk sampai hari kiamat. Apa yang dilakukan oleh makhluk sampai hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum mencipta, Allah punya rencana dan rencana tersebut bagian daripada ilmu Allah. Daripada ilmu Allah, bahwasanya Allah akan mencipta begini sehingga akan terjadi begini sampai hari kiamat. Ini rukun yang pertama. Semua yang terjadi sudah diketahui oleh siapa? Allah. Ini namanya ilmu Allahi sabiq, ilmu yang mendahului. Semua yang terjadi sampai hari kiamat sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Namanya kalau planning harus tahu sebelum dia kerjakan. Setelah itu rukun yang kedua, ilmu tersebut Allah catat di Lauhil Mahfuz. Catat di Lauhil Mahfuz. Ini saya bilang secara masing-masing punya dalil, cuma saya tidak mau panjang lebar. Ilmu tersebut Allah catat di mana? Lauhil Mahfuz. Ingat yang dicatat oleh Allah bukan seluruh ilmunya, bukan. Tapi ilmu yang terkait dengan penciptaan makhluk sampai hari
hari kiamat, sampai hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha kataba maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Sungguhnya Allah telah mencatat takdir segala makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, kemudian Allah berkata, "Uktub, wahai pena, tulislah." Kata pena, "Madza aktub? Apa yang aku harus tulis?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub maqadira kulli syai' ila qiyamis saah." Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Faham? Jadi yang ditulis di Lauhil Mahfuz bukan semua ilmu Allah. Ilmu Allah sangat apa? Luas, tetapi ilmu yang terkait dengan planning tersebut. Ilmu yang terkait dengan planning tersebut, yaitu dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Setelah Allah catat, maka tidak akan mengalami perubahan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Lau anna al-umma ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu 'alaik. Walau annahum ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf." Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seandainya seluruh manusia berkumpul, bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu padu untuk memberi mudarat kepadamu, maka tidak akan menimpa mudarat kepadamu kecuali sekedar apa yang telah tercatat oleh Allah dalam takdir. Kemudian kata Nabi, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Faham? Pena telah diangkat, lembaran telah kering, artinya tidak akan mengalami apa? Perubahan. Faham? Kalau berubah berarti Allah enggak berkuasa. Logika sederhana. Kalau Allah rubah-rubah catatannya berarti Allah tidak apa? Berkuasa. Berarti ada perubahan di depan. Kayaknya ada maslahat, kayaknya ada yang salah, ada yang miss, berarti ilmu Allah tidak sempurna. Ini rukun yang kedua. Allah catat planning tersebut tentang apa yang Allah akan ciptakan dari awal sampai hari kiamat di suatu kitab yang disebut dengan apa? Al-Lauh Al-Mahfuz atau Ummul Kitab. Wa indahu Ummul Kitab. Tapi setelah itu, setelah Allah catat semuanya, maka kemudian Allah mengeksekusi. Eksekusi tersebut perlu kita ketahui, yang pertama rukun ketiga terkait dengan eksekusi tersebut ada dua hal. Yang pertama yang adalah rukun yang ketiga, bahwa segala yang Allah eksekusi, yang Allah ciptakan, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk, semuanya atas kehendak Allah. Adanya iblis, adanya syaitan, adanya Fir'aun, adanya Namrud, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya Abu Jahal, sebagaimana adanya Jibril, adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya Musa alaihissalam, adanya Ibrahim alaihissalam, semua sudah tercatat. Adanya kebahagiaan, adanya kesedihan, adanya tawa, adanya tangis, semua sudah tercatat. Semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidak ada yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada satupun yang musibah yang menimpa di bumi maupun menimpa diri kalian. Yang tentu kita tidak suka musibah. Siapa yang suka musibah? Siapa yang suka musibah di bumi? Ada bencana alam, adanya ini, adanya kecelakaan, pembunuhan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah apa saja yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian illa fi kitab, kecuali semuanya telah tercatat sebelumnya dalam Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengeksekusinya, sebelum kami menciptakannya, sebelum kami mewujudkannya dalam alam nyata. Kata Allah, "Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Semua itu mudah bagi Allah.
bahwasanya planning ini terjadi sesuai dengan planning, semuanya mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan, disebut dengan al-khalq, yaitu eksekusi. Maka Allah ciptakan, terjadilah alam semesta dengan kejadian-kejadiannya, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta al-alamin, alam semesta. Rabb Allah Subhanahu. Al-alamin adalah apa? Selain apa? Selain Allah. Al-alamin adalah makhluk selain Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Apa yang terjadi di alam semesta dengan kejadian semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah logika sederhana tentang takdir. Jadi ada 4 rukunnya, Allah mengetahui, Allah mencatatnya, semua kehendak Allah, Allah eksekusi. Faham? Bisa dipahami? Ada perubahan atau tidak? Tidak ada. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Kalau ada perubahan berarti Allah enggak berkuasa. Faham? Kalau ada perubahan Allah malah. Kalau ternyata di tipex kemudian ditulis lagi, tidak berkuasa. Ya. Kalau ada yang terjadi luar kehendak Allah, berarti Allah tidak berkuasa. Itulah namanya takdir. Jadi Tuhan kita ini tidak asal menciptakan. Semua sudah diplanningkan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Dia Maha Ilmu atas segala sesuatu, dan takdir adalah bagian daripada kudratullah. Benarlah perkataan Imam Ahmad yang imam dalam hadis dan juga imam dalam fikih. Dia mengatakan al-qadar kudratullah, takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak beriman dengan ini, dia akan terjerumus dalam penyimpangan. Entah menyimpang dalam qadariyah, gulat, maupun qadariyah yang biasa, atau menyimpang dalam jabariyah. Baik. Ini yang pertama. Paham? Paham ya? Udah ya. Yang kedua, di antara kaidah yang penting dalam memahami takdir, bahwasanya kehendak Allah ada 2. Dan ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menghendaki kebaikan secara langsung, dan ada Allah menghendaki kebaikan secara tidak langsung. Yang secara langsung contoh seperti Allah menciptakan Jibril, Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW, menciptakan Nabi Musa alaihissalam, Allah menciptakan keindahan. Dan ada Allah menciptakan suatu kebaikan namun secara tidak langsung. Tidak langsung maksudnya melalui penciptaan keburukan, Allah ciptakan keburukan karena di balik keburukan tersebut ada hikmah yang baik. Saya ulangi. Allah menciptakan keburukan karena di balik keburukan tersebut ada hikmah yang baik. Makanya kita beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Ada keburukan Allah ciptakan, di balik keburukan tersebut ada kebaikan, ada hikmah. Sederhananya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah ciptakan kerusakan tersebut di daratan maupun di lautan, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka bisa merasakan dampak dari sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Perhatikan. Allah menciptakan kerusakan di daratan lautan. Kerusakan tersebut banyak, misalnya bencana alam, atau terjadi pembunuhan, atau terjadi peperangan, macam-macam Allah ciptakan. Taib, kerusakan bagus atau buruk? Buruk, namanya saja rusak. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wallahu la yuhibbul fasada. Allah tidak suka dengan kerusakan. Dalam ayat yang lain, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan apa? Kerusakan. Ya, Allah tidak suka kerusakan, dan Allah tidak suka orang yang melakukan kerusakan. Tapi kenapa Allah ciptakan kerusakan? Ada hikmahnya. Nampaklah kerusakan di daratan, di lautan akibat perbuatan manusia. Buat apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar menegur mereka, membuat mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. Tujuan akhirnya la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Jadi ada keburukan yang Allah ciptakan, di balik keburukan tersebut ada hikmah yang baik, yaitu agar pelaku-pelaku maksiat tersebut sadar.
Ini maksud saya, logika sederhana, bahwasanya apapun keburukan yang Allah ciptakan, di balik itu pasti ada hikmahnya. Paham? Sederhana begini, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Adam alaihissalam di atas muka bumi, dan kita ketahui anak keturunannya akan melakukan ya kita ini. Anak keturunannya akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah. Allah kabarkan kepada malaikat sebagian takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Allah ambil database sedikit, Allah kabarkan kepada malaikat. Kata Allah, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berkata kepada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan penghuni di atas muka bumi, yaitu Adam dan keturunannya. Malaikat bertanya, malaikat tahu, dikabarkan bahwasanya Adam dan keturunannya, anak keturunannya akan melakukan kerusakan. Kata mereka, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan di atas muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat selalu memujimu, selalu mensucikanmu, selalu beribadah kepadamu. Malaikat bertanya, ilmu malaikat terbatas. Ya Allah, kalau kau ciptakan makhluk untuk beribadah kepadamu, kami sudah cukup. Gampangannya demikian. Bukankah kami selalu memujimu, kami selalu mensucikanmu, terus kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan menciptakan apa? Kerusakan di atas muka bumi. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jadi ada hikmah yang malaikat tidak tahu. Di balik diciptakannya manusia di muka bumi, kemudian terjadi pembunuhan, terjadi kerusakan, di balik itu semua ada hikmah yang Allah kehendaki, ya. Kata para ulama, hikmah tersebut di antaranya akan ada para nabi, akan ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, akan ada orang yang rela mengorbankan jiwa raga mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, akan ada orang-orang yang rela mengorbankan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak hal, ya. Banyak hal di balik penciptaan Adam yang anak keturunannya akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya kehendak Allah ada yang langsung kebaikan secara langsung, ada yang kebaikan secara tidak langsung dengan melalui menciptakan keburukan. Keburukan di mata kita, namun di balik itu ada hikmah. Ada hikmah. Ibarat seperti dokter ketika ada orang yang sakit, orang sakit ini harus diamputasi tangannya misalnya. Kenapa? Takut racun menjalar atau takut penyakitnya lebih parah. Ketika kita melihat tangannya diamputasi, kita kelihatannya buruk. Orang zahirnya melihat buruk, ternyata di balik amputasi itu ada kebaikan yang sangat apa? Besar, ya. Ada kebaikan yang sangat besar. Ibarat kalau orang tua jengkel sama anaknya, dia ingin didik anaknya, dia jewer anaknya, dia pukul anaknya. Orang yang lihat tidak tahu cerita awal dan akhirnya akan berita kenapa anak ini dipukul, betapa jahat orang tuanya. Tapi ternyata di balik itu ada hikmah. Anak ini kalau tidak dipukul, kalau tidak dijewer, akan semakin apa? Semakin parah. Paham? Seperti kisah Nabi Khadir, ketika Khadir berjalan Nabi Musa bersama Nabi Musa, ya, kemudian bertemu gulaman faqatalah, kemudian ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Khadir. Maka Nabi Musa berkata, qala aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khadir, kenapa kau bunuh seorang anak padahal dia tidak punya kesalahan? Maka akhirnya Nabi Khadir jelaskan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashi'na ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabarhuma. Sungguhnya wahai Musa, aku melakukannya seperintah Allah Subhanahu wa taala. Anak ini kedua orang tuanya beriman. Kalau dibiarkan ini sampai besar, anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran. Maka Allah perintahkan saya untuk membunuh anak ini, dan Allah akan menggantikan dengan anak yang lebih sayang kepada mereka, ya, dan lebih dekat kepada mereka. Lebih baik, lebih soleh, dan lebih dekat sayang kepada kedua orang tua mereka. Ini contoh orang yang melihat seperti Nabi Musa yang tidak tahu hikmahnya akan protes, kenapa kau bunuh orang ini? Kenapa kau bunuh anak ini? Tapi setelah dijelaskan hikmahnya, Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Ini penting. Kenapa saya harus sampaikan kaidah kedua ini? Karena banyak hikmah yang kita tidak tahu. Kenapa Allah begini, kenapa begitu? Banyak yang kita tidak tahu. Tapi kiaskanlah dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kiaskanlah, analogikanlah dengan apa yang saya sampaikan. Ternyata terkadang Allah menciptakan keburukan. Di balik keburukan tersebut ada kebaikan yang disebut dengan apa? Hikmahnya.
dan semua keputusan Allah tidak ada yang buruk. Makanya Nabi berkata dalam doanya, wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak ada kepada engkau ya Allah. Artinya semua yang kau putuskan pasti di balik itu ada apa? Kebaikan, ada hikmahnya. Cuma hikmah ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dari situ mungkin orang bertanya, Ustaz, kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan Firaun? Ya. Kenapa Allah ciptakan Namrud? Ya. Ya. Kenapa Allah ciptakan setan? Ya. Dan banyak pertanyaan kita bilang Allah yang lebih tahu. Ya. Terkadang kita berusaha mengetahui hikmahnya, terkadang kita bisa reka-reka, dan seringnya kita tidak tahu. Nah, hikmah Allah inilah yang disebut dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kata para ulama tidak boleh ditanya-tanya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, kenapa begini enggak begitu, tapi mereka yang bakalan dimintai pertanggungjawaban, mereka akan dihisab. Tidak ada yang menghisap Allah pada hari kiamat. Yang ada Allah menghisap apa? Manusia. Dan Allah tidak akan menjelaskan hikmah tersebut, rahasia Allah. Dan inilah kenapa akal kita tidak bakalan bisa mencerna semuanya. Akal kita tidak bisa mencerna semuanya. Malaikat ketika bertanya kepada Allah, kenapa Allah ciptakan manusia akan menciptakan kerusakan di atas muka bumi? Allah jelaskan atau tidak? Jawabannya tidak. Mereka bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah kau ciptakan Adam dan keturunannya akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Allah hanya menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Tidak perlu jelaskannya. Ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa lihat-lihat, yang tidak bisa lihat yaitu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama melarang terlalu berdalam-dalam tentang takdir. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Jika disebut tentang takdir maka tahanlah diri. Disitulah Imam Syafi'i mengatakan, dalam perkataan ini dia mengatakan bahwasanya al-aqlu laisa al-aqlu lahu haddun yantahi ilaihi atau kama qala Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, akal itu punya batasan yang sudah dia selesai pada batasan tersebut. Dia tidak bisa melampaui batasan tersebut. Akal ini ibarat panca indera yang lain, ada batasannya. Mata ada batasannya. Ya, terlalu jauh kita enggak bisa lihat, terlalu kecil kita enggak bisa lihat. Dalam kegelapan kita enggak bisa lihat, di balik tembok kita enggak bisa lihat. Mata ini punya keterbatasan. Kalau enggak ada cahaya bisa lihat atau tidak? Tidak bisa. Di balik tembok bisa lihat atau tidak? Tidak bisa. Terlalu jauh tidak bisa lihat. Terlalu dekat tidak bisa lihat. Terlalu dekat. Terlalu kecil tidak bisa lihat. Mata punya keterbatasan. Pendengaran juga punya keterbatasan. Terlalu tinggi frekuensi kita enggak bisa dengar. Terlalu rendah frekuensi kita enggak bisa dengar. Ya, tidak bisa dengar. Sementara frekuensi banyak sekali, tapi kita enggak bisa dengar. Coba kalau antum tes telinga, kan akan dikasih frekuensi, dengar atau tidak? Oh, cuma sampai sini frekuensinya. Oh, paling rendah tinggi sekian, paling rendah sekian. Ada batasan frekuensi yang kita bisa dengar, menunjukkan pendengaran memiliki apa? Keterbatasan. Sementara makhluk-makhluk hewan-hewan banyak frekuensi yang mereka dengar yang tidak bisa kita dengar, seperti ikan-ikan, seperti kelelawar. Mereka mendengar apa yang tidak bisa kita dengar, ya. Makanya saya waktu kemarin ke suatu daerah, mereka cerita, ya, jadi para nelayan ketika ingin mengetahui lokasi ikan, mereka menggunakan suara, sonar, ya. Oh, ikan sana banyak, ya. Ketika mereka sering menggunakan sonar ini, ternyata ada ikan paus yang terdampar di dekat mereka. Jadi ikan paus berbicara pakai apa? Pakai suara di antara mereka, ya. Ketika ada sonar palsu, ikan paus ke sana, ternyata perang, ya. Perang atau apa namanya? Ternyata salah, ya. Jadi terdampar. Kenapa? Dia mendengar suara yang kita tidak bisa dengar. Artinya pendengaran kita terbatas. Nah, sebagaimana pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, otak kita juga terbatas. Banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Makanya ketika Nabi ditanya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Mau akal disuruh mikir tentang ruh enggak bakalan sampai. Ruh ni bagaimana dalam tubuh, bagaimana? Tidak bakalan sampai. Otakmu terbatas, selesai. Jadi akal ini memiliki apa? Keterbatasan. Ketika ditanya tentang ruh, maka kembalikan kepada Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Dan kemampuan berfikir akal itu tergantung database yang masuk. Database yang masuk. Seorang tingkat kecerdasan semakin tinggi ketika dia memiliki database yang banyak. Semakin belajar, semakin belajar, semakin belajar. Tapi kalau yang database-nya sedikit, gimana dia mau berpikir lebih jauh? Berpikir lebih jauh ya. Ini penting untuk kita ketahui. Karena akal ini mulai liar. Dia ingin berpikir hal-hal yang di luar kemampuannya. Berpikir begini, berpikir begini. Sebenarnya dilakukan oleh Ma'bad al-Juhani. Ketika dia yatakaffarun al-ilm, dia berpikir tentang ilmu berdalam-dalam tanpa dalil, akhirnya dia mengatakan enggak logis kalau semua sudah diplanningkan, enggak logis. Enggak ada takdir. Kalau gitu Allah ciptakan saja tanpa takdir. Terjadi baru Allah tahu. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia menggunakan logikanya semata. Sementara logikanya penuh dengan keterbatasan. Ini maksud saya ya. Akal kita tidak bisa mencerna ketika kita ingin berbicara tentang hikmah Allah. Hikmah Allah sebagian Allah bukakan agar kita paham, namun kebanyakan hikmah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan al-qadar sirrullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang Allah tidak bukakan kepada para nabi dan Allah tidak bukakan kepada para malaikat. Ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mereka protes, mereka berkata, Allah abadikan dalam surah Al-Qur'an, "Aha ula'i manallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'alama bisyakirin." Ketika mereka berkata, "Kenapa Muhammad dan teman-temannya Allah pilih mereka sementara kami tidak dipilih oleh Allah? Kenapa nabi harus dari mereka? Kenapa mereka yang beriman sementara kami tidak?" Ini kan pertanyaan tentang kenapa? Apa hikmahnya? Apakah Allah jawab? Allah tidak jawab. Allah hanya mengatakan, "Alaisallahu a'lam bisyakirin." Allah yang lebih tahu siapa yang pandai bersyukur. Allah tidak jawab. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW berusaha mendakwahi pamannya Abu Talib, kemudian Abu Talib pun meninggal dalam kondisi kafir, padahal Nabi SAW begitu sayang kepada dia. Dia seperti ayahnya Nabi sendiri. Ini bekerja membantu sejak kecil. Nabi SAW mengembalakan kambing untuk membantu pamannya. Dan pamannya begitu sayang sama Nabi. Dan pamannya tahu kebenaran sampai pamannya berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaulal malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari seluruh agama. Abu Talib sudah melihat agama Yahudi, agama Nasrani, agama musyrikin penyembah berhala, agama Majusi. Dia sudah tahu dan dia tahu agama Islam. Dia bilang dari semua agama yang saya lihat, yang paling bagus agama ponakanku, agama Muhammad. Tapi kalau bukan karena saya takut cercaan dan bukan karena kalau dihina, tentu engkau akan dapati aku akan terang-terangan masuk Islam. Tapi dia enggak mau. Bahkan Nabi mendatangi dia ketika dia akan wafat. Nabi mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kau ucapkan, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Makanya kata para ulama, seandainya Abu Talib masuk Islam, mungkin dia lebih tinggi daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Umar bin Khattab. Seandainya masuk Islam. Karena dia berjuang di depan membela Nabi SAW. Tapi dia tidak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, mungkin dia lebih baik daripada kebanyakan muhajirin kaum Ansar. Mungkin ya. Tapi sebenarnya akhirnya dia tidak masuk Islam. Nabi sedih enggak ketika dia tidak masuk Islam? Nabi sedih. Allah turunkan ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Allah kan kehendaki. Dan Allah berkata apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu mana yang berhak dapat petunjuk. Selesai. Enggak mungkin tanya kenapa ini enggak, kenapa itu enggak. Rasul juga enggak tanya-tanya. Allah mengatakan Allah lebih tahu siapa yang berhak Allah kasih petunjuk sesuai dengan planningnya, sesuai dengan takdirnya. Dan Allah lebih tahu mana yang berhak untuk dikasih apa? Petunjuk. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah paham akan hal ini, maka kiaskanlah. Tidak semua perkara kita tahu rahasianya. Akal kita terbatas ya. Kalau kita disuruh renungkan tentang sifat Allah, kita enggak bakalan mampu. Apabila kita renungkan tentang zat Allah, kita tidak bakalan mampu. Jangankan zat Allah, kita renungkan tentang zat ruh saja kita enggak bakalan mampu. Kalau datangkan 1000 orang untuk bicara tentang ruh, akan ada 1001 pendapat.
tentang ruh karena semua bicaranya ngedabrus, enggak pakai dalil. Bicara ngawur-ngawur karena enggak tahu. Mau akalmu dipaksa diperas enggak akan bisa, akal tidak mampu. Semakin dipikirkan semakin bingung. Semakin bingung, enggak bakalan mampu. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang takdir dia mengatakan tariqun muzlim fala taslukhu. Jalan yang gelap jangan kau ikuti jalan tersebut. Apa itu hikmah dari takdir? Kata Ali bin Abi Thalib, bahrun azim, ya. Fala talijhu, lautan yang luas jangan kau masuk di dalamnya. Jangan, kau enggak bakalan mampu, otakmu tidak bakalan sampai. Logika sederhana. Kadang kita melarang anak kecil, kita tahu hikmahnya, tapi anak itu enggak paham. Anak itu enggak paham. Misalnya Anda lagi mensuatu, kita bilang jangan nak, jangan main ini. Dia tanya kenapa bi? Kenapa enggak boleh? Kita jelasin enggak? Dia enggak bakalan paham. Waktu ke anak-anak umur 4 tahun mau anak sunat, anak sulit menjelaskan kenapa harus disunat. Kenapa disunat? Jelasin susah. Ini disunat ini karena begini nanti bersih nanti. Anak kecil mana paham umur 3 tahun 4 tahun. Terus bagaimana cara dia paham? Saya bilang, "Nak, kamu disunat, pokoknya kalau disunat dapat hadiah." Kalau menjelaskan ini karena ada bagian tutup ini, kalau enggak dipotong nanti begini nanti kotor, bingung anak-anak mana mau paham. Paham? Kenapa? Akal dia tidak sampai, nalar dia tidak sampai dengan nalar apa? Nalar kita. Betapa sering kita larang anak-anak kalau larang nangis atau tidak? Kenapa dia nangis? Dia tidak terima. Kalau dia paham dia tidak bakalan nangis, paham? Kenapa dia nangis? Karena dia tidak paham logika kita. Kita bilang ini enggak boleh, dia nangis. Dia pokoknya main gelarang enggak boleh. Kenapa? Antum jelaskan sampai mampus pun dia tidak bakalan apa? Paham. Dia tetap apa? Nangis. Nah, ini mainan bisa melalaikan. Nah, mana paham melalaikan? Ini mainan dia enggak bakalan paham. Itulah contoh kita enggak bakalan paham. Itu antara anak dengan kita sudah enggak bisa jelasin dia, otak dia enggak sampai. Gimana? Makanya kalau orang ingin mengetahui tentang hikmah Allah secara sempurna, ilmunya harus selevel dengan ilmu Allah. Baru dia bisa tahu hikmah secara sempurna. Siapa ilmu kita mau dibandingkan ilmu Allah? Dari sini saya ingin sampaikan banyak hal dalam masalah takdir kita harus tunduk karena akal kita tidak sampai. Itu maksud saya. Paham? Jadi semua yang diciptakan yang baik maupun buruk atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Yang ciptakan siapa? Allah. Tapi di balik kehendak-kehendak yang buruk di mata kita itu pasti ada hikmah yang tidak kita ketahui. Paham kaidah yang kedua? Kaidah yang ketiga, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini juga salah satu dari ketundukan kita terhadap dalil. Bahwasanya Allah menjelaskan manusia punya kehendak, tapi kehendak dan perbuatannya semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak atau tidak? Punya. Allah mengatakan wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua apa yang kita lakukan sudah ditakdirkan dan semua di bawah kehendak Allah, tapi kita punya kehendak dan kita tidak terpaksa. Inilah di antara uniknya takdir. Apa yang kita lakukan atas kehendak kita bisa milih. Ya. Kalau dikasih minum misalnya, saya tinggal milih mau minum atau tidak. Ya. Kalau ada menu, saya bisa milih enggak? Milih, saya bisa milih. Terus kata saya sudah milih, saya mau minum atau tidak, saya mau habiskan atau tidak, saya punya kehendak. Saya mau bertaat kepada Allah atau saya maksiat, saya merdeka. Saya punya kehendak. Meskipun itu semua sudah ditakdirkan, paham? Pokoknya begitu ya. Pokoknya begitu. Kita punya kehendak dan apa yang kita lakukan semua sudah ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan. Maka tidak benar orang-orang Jabriyah yang mengatakan manusia itu ibarat seperti buluh yang diterbangkan oleh angin, tidak berkutik apa-apa. Ini tidak benar karena logikanya salah. Kalau buluh atau kapas yang diterbangkan oleh angin, dia bisa bergerak atau tidak? Tidak bisa. Dia tidak bisa berkutik, dia tidak punya kehendak. Maka itu logika yang keliru karena kita manusia punya kehendak. Kata Allah wa hadainahu najdain. Kami berikan dia dua jalan. Dia pilih mana? Ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Kami ciptakan manusia, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa melihat dan bisa mendengar, untuk bisa berfikir, untuk bisa melihat. Inna hadainahu sabil, kami tunjukkan di jalan kebenaran. Imma syakiran wa imma kafura. Dia bersyukur ngikutin atau dia kafir, dia menghindar. Kita punya kehendak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Sungguhnya katakanlah kebenaran dari Rabbmu, siapa yang berkehendak silakan beriman, siapa yang berkehendak silakan apa? Kufur. Berarti manusia punya kehendak atau tidak? Punya. Jadi kita ini punya kehendak. Kalau kita punya kehendak, maka tidak mungkin kita di hari kiamat kalau misalnya seorang diazab oleh Allah berkata, "Ya Allah sudah takdir. Saya terpaksa." Apa terpaksa? Kau dulu milih. Paham? Inilah uniknya takdir. Allah sudah mentakdirkan semuanya, tapi kita punya kehendak dan kita tidak tahu isi takdir tersebut. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ada makanya ketika Allah menjelaskan takdir, Allah juga menurunkan sebab akibat. Ada hukum sebab akibat Allah jelaskan. Siapa beramal saleh masuk surga. Siapa yang jahat atau bermaksiat masuk apa? Neraka. Ada aturan yang berlaku di dalam takdir tersebut. Maka seorang tidak bisa berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa tidak bisa? Karena dia memiliki kehendak. Dia tidak terpaksa. Yang kedua, dia tidak tahu takdir tersebut. Dia tidak tahu takdir tersebut ya. Oleh karenanya, meskipun sudah ada takdir, namun kita enggak tahu takdir kita. Yang ada kita tahu aturan, siapa beramal saleh masuk surga, siapa yang bermaksiat masuk neraka. Kamu tinggal pilih. Kamu tinggal pilih ya. Maka lakukan sesuai dengan yang terbaik yang dipilih olehmu. Kalau kau pilih keburukan, maka jangan salahkan siapapun ya. Jangan salahkan siapapun karena kau tidak tahu takdir segala sesuatu. Seperti saya sering ditanya, seorang bertanya, "Ya Ustaz, kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka, percuma kita beramal soleh." Saya bilang, iya benar. Kalau kau sudah ditakdirkan masuk neraka, percuma kau beramal soleh. Tapi tahukah engkau takdirmu apa? Pernahkah kau pergi ke Lauhil Mahfuz, kemudian kamu lihat, itu ada nama saya, Paijo bin Paimin, tinggal di Denpasar, Bali, neraka jahanam. Kalau ternyata sudah ada namamu di situ neraka jahanam, percuma kau beramal soleh. Ujungnya kau akan masuk neraka jahanam. Tapi enggak ada yang tahu takdir. Yang ada kau tahu aturan. Allah sudah turun aturan. Masuk beramal soleh masuk surga, beramal maksiat masuk apa? Neraka. Kau enggak akan bisa berujar di hadapan Allah. Adapun semua takdir ini karena kekuasaan Allah. Allah memplanningkan semuanya. Tapi kau tidak tahu isi planning tersebut. Faham? Terkadang Allah mengabarkan sebagian planningnya. Contoh, Allah berfirman, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba." Celaka dua tangan Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab. Dia bakalan masuk neraka jahanam. Abu Lahab masih hidup, kata Allah dia bakalan masuk ke neraka jahanam. Itu Allah yang menyatakan dia bakalan mati kafir, dia tidak mungkin masuk Islam. Ini adalah database dari Lauhil Mahfuz. Allah kabarkan. Ya. Bahwasanya dia tidak bakalan kecuali masuk apa? Neraka. Dia tidak bakalan masuk Islam. Mau didakwahi apapun tidak bakalan masuk apa? Islam. Karena Allah sudah kabarkan dia masuk neraka. Dan tidak Allah kabarkan kepada dia kecuali setelah dia melakukan kekufuran. Kecuali setelah melakukan apa? Kekufuran, yaitu dia mencela Nabi, maka Allah jelaskan dia tidak bakalan masuk Islam. Ini contoh. Ya. Tapi kalau kita enggak ada yang tahu, kamu bakalan masuk neraka enggak ada yang tahu, kamu bakalan masuk surga enggak ada yang tahu. Yang ada Allah kasih tahu aturan. Beramal saleh masuk surga, beramal maksiat masuk apa? Neraka. Ya sudah. Jadi seorang tidak akan bisa berdalil dengan tadi sudah ditakdirkan. Kalau saya bermaksiat, ya Allah, kau sudah takdirkan aku masuk bermaksiat, maka percuma dia berdalil dengan tersebut karena dia telah berdalil dengan suatu yang tidak dia ketahui dan dia pun memiliki apa? Kehendak. Ini maksudnya apa? Selesai ya? Ini sudah selesai maksudnya? Hah? Kita enggak tahu takdirnya ke depan. Ini syuruk maksudnya? Taib. Dari sini kaidah berikutnya, takdir tidak boleh dijadikan dalil untuk maksiat, tapi boleh dijadikan dalil untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dijadikan dalil untuk maksiat,
tapi boleh dijadikan dalil untuk bertobat. Kalau seorang, ya qadarullah saya dulu begini, ya qadarullah saya sudah bertobat, alhamdulillah, itu boleh. Itu boleh. Sebagaimana ketika terjadi dialog antara Musa dan Adam. Kata Musa alaihissalam ketika ketemu dengan Adam, ya Adam, wahai Adam, engkau telah mengeluarkan manusia dari surga, dengan dosamu. Wa asqaitahum, dan telah membuat manusia menderita. Akhrajatan nas minal jannah wa asqaitahum bidzambik. Kata Musa, wahai Adam, engkau telah mengeluarkan manusia dari surga. Engkau telah menjadikan mereka menderita sebab dosamu. Maka Adam berkata, ya Musa, atalumuni ala syai'in qad katabahu Allahu ala amrin qad katabahu Allah qabla an yakhluqani. Wahai Musa, apakah kau mencelaku pada perkara yang telah Allah takdirkan sebelum Allah ciptakan aku? Fahaja Adam Musa, maka Musa kalah debat dengan Adam. Di sini Adam mengatakan, kau mencela aku pada perkara yang telah Allah takdirkan. Apakah untuk membenarkan maksiatnya? Enggak, tapi dia bilang ini sudah takdir apa? Musibah. Bahkan musibah tersebut telah Allah kabarkan. Lihat, ketika Allah mengabarkan kepada malaikat, Allah menciptakan, aku akan menciptakan manusia. Allah bilang akan menciptakan manusia di bumi atau di langit? Di bumi. Kata Allah, aku akan menjadikan bumi ada penghuninya. Faham? Aku akan menjadikan bumi ada penghuninya. Maksudnya Adam dan keturunannya. Tapi anehnya Allah ciptakan Adam di langit dan Allah masukkan surga. Allah bilang kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia di muka bumi. Tapi ketika proses penciptaan Adam, Allah tidak langsung ciptakan di bumi. Tapi Allah ciptakan di mana? Di langit. Kemudian Allah suruh masuk dalam apa? Surga. Kemudian Adam melanggar. Itu semua sudah takdir, paham? Itu proses untuk dia turun ke bumi. Itu semua proses untuk dia turun ke bumi. Ceritanya demikian. Karena ada skenario yang Allah kehendaki. Intinya Allah ciptakan di langit, Allah masukkan surga, Allah larang, kemudian dia melanggar, kemudian dia turun ke bumi. Ketika Adam melanggar, dia bertobat atau tidak? Bertobat. Kemudian dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Itu doanya Adam dan Hawa. Ya Rabb kami, sungguh kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Kalau kau tidak ampuni kami, tidak merahmati kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Maka Allah ampuni Adam, tapi Allah tetap beri hukuman dengan turun di atas muka bumi. Maksud saya, ketika Adam melakukan dosa, dia tidak berdalil dengan takdir, faham? Ketika dia melakukan dosa, memakan dari buah yang dilarang tersebut, dia bertobat. Ketika itu dia bingung, apa yang harus dia ucapkan? Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin, maka Allah ajarkan kepada Adam cara bertobat. Karena ini dosa pertama yang Adam lakukan. Dosa pertama yang Adam lakukan dan Adam tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kata Allah, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin, maka Adam menerima ajaran-ajaran dari Allah tentang cara bertobat. Maka dia pun mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Allah, fataba alaih. Kemudian Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam. Ketika dia bermaksiat, maka dia pun tidak berdalil dengan takdir, bahkan dia bertobat. Tapi ketika dia didebat oleh Nabi Musa, dan dia adalah musibah, dan dia yang sudah dia bertobat darinya, maka dia berdalil dengan takdir. Paham? Maksud saya, kita boleh berhujah dengan takdir kalau sudah ini musibah, saya sudah bertobat, mau diapain? Kita boleh mengatakan demikian. Tapi kalau kita berdalil dengan takdir untuk membenarkan maksiat, maka itu enggak boleh. Itu paham Jabriyah, enggak boleh. Ya. Seperti ada seorang ketika mencuri, ditangkap oleh khalifah. Kenapa kau mencuri? Kata dia, saya mencuri karena takdir Allah. Sudah ditulis sebelum 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi bahwasanya saya akan mencuri. Maka sang khalifah berkata, saya juga potong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berdalil dengan takdir untuk bermaksiat. Beda kalau kita berdalil dengan takdir, sudah musibah mau diapain? Qadarullah, itu enggak ada masalah, itu boleh. Karena kita ingin perbaiki diri, karena kita ingin bertobat. Sebagaimana Adam ketika bermaksiat dia tidak berdalil dengan takdir.